Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, bagaimana kelanjutan untuk penguatan ini gitu ya. Karena kita bisa lihat bahwa hari ini pun market masih cukup naik gitu ya, dimana kita lihat Bitcoin di area kisaran 64.700 ya. Hal ini memvalidasi kita punya analisa sebelumnya di video ini, dimana kita sempat membahas bahwa sepertinya ada potensi untuk market ada penguatan ke area 64 sampai 66.000 dolar. Nah, kira-kira nextnya bagaimana untuk market crypto sendiri maupun Bitcoin, kita akan coba bahas lebih dalam di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, boleh coba pencet dulu tombol like-nya juga dan share videonya. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Nah, kita coba lihat untuk market crypto ya. Di sini overall kalau kita lihat ya, Bitcoin di area 64.000, Ethereum juga mengalami kenaikan tapi minor gitu ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir overall ya, ada Worldcoin ya naik sekitar 39,8%. Ini cukup signifikan gitu ya teman-teman. Lalu ada Helium, XRP juga show strength ya dalam beberapa hari terakhir. Arweave baru aja naik. Ini kita lihat dalam 7 hari terakhir rebound dari market crypto ini sebenarnya cukup signifikan ya dalam seminggu terakhir. Bahkan ya di sini paling tinggi tuh Worldcoin 60%. Lalu ada 40%, tapi rata-rata mungkin 20% nih dalam satu minggu gitu ya. Hanya terjadi di market crypto rebound seperti ini. Lalu kalau kita lihat apakah ada yang mengalami penurunan teman-teman? Ada ya, seperti AAV, Mantra, TON, INS gitu ya. Tapi ya even kalau kita lihat turunnya pun nggak terlalu signifikan banget gitu, mungkin 5%-an. Secara fear and greed sendiri sebenarnya kita di area greed teman-teman. Jadi ya seperti yang sempat kita mention juga justru ya, pada saat market lagi turun, the best time to buy gitu ya adalah pada saat market lagi fear. Dan kita memang sudah dikasih waktu untuk kita membeli pada saat market crypto lagi fear, dan sekarang sudah di area greed. So ya mungkin lebih baik tunggu dulu nih gitu ya. Kalau kita lihat dari fear and greed index doang. Nah, kalau kita lihat secara Bitcoin ETF flow sendiri, ini cukup menarik teman-teman, karena di baru hari ini ya, ini benar-benar baru hari ini 16 Juli, ini strong momentum banget ya. Kita bisa lihat dalam 2 hari terakhir, dalam 12 Juli ini Jumat gitu, Jumat, Senin, Selasa. So, kita bisa lihat kenaikannya cukup signifikan ya. Bukan kenaikan, tapi inflow-nya 300 juta dolar, 300 juta dolar, lalu 400 juta dolar. Lalu di sini kita lihat yang menjadi drivernya adalah EBIT atau BlackRock. Di sini naiknya cukup pesat. Ini tambah 120 juta, 117. Lalu di sini tambah 260 juta dolar gitu ya. Ini benar-benar di back sama the biggest asset management firm di dunia gitu ya, BlackRock. Jadi kembali lagi, ini adalah pertanda sebenarnya ya. Memang mungkin bisa dikatakan recovery ini atau kenaikan Bitcoin kali ini bisa jadi awal yang baru lah kalau kita mau mulai mengalami kenaikan lagi gitu. Tapi opportunity untuk beli pasti ada gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, kita ngomongin ETF Bitcoin di sini gitu ya. Lalu di sini ada news about ETF dari Ether atau ETH, Ethereum ya, di mana banking giant Citibank expect spot Ether ETF atau Ethereum ETF untuk mendapatkan sekitar 4,7 sampai 5,4 miliar dolar. Ya ini sebenarnya kira-kira ya sekitar 30% dari ETF Bitcoin secara volume. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bagus juga gitu ya. Ini sesuai ekspektasi aja gitu ya. Karena secara ekspektasi dari market pun sekitar 20-30% untuk market expectation untuk Ethereum inflows lah ya di spot ETF ini. Jadi masih inline kalau menurut saya gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja yang benar bagaimana gitu ya. Rumornya dikatakan di akhir Juli baru kita open trade untuk Ethereum ETF gitu. Jadi kita tunggu ya. Nah, kita lihat di bulan Juli memang strong momentum sekali gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari monthly chartnya teman-teman, kalau kita lihat dari ini kalau saya ke Bitcoin ya, kalau kita lihat ke Bitcoin, kita lihat ke monthly chartnya, ini kelihatan sekali cukup seram gitu, karena benar-benar kenaikannya ini cukup signifikan ya. Ini naik sekitar 17%. Dan ini istilahnya cukup ada strong momentum lah istilahnya untuk pushing
Bitcoin kembali naik ke atas lagi gitu. Kalau di weekly sebenarnya kita lihat kemarin sempat ada breakdown ya, ada turun dulu di sini, tapi langsung bisa reverse back up lagi. Tapi kalau di monthly kelihatan bahwa memang buying pressure-nya ternyata juga ada gitu. Selling pressure turun gitu ya, tapi pada saat dia turun hit area key level kisaran 55.000 langsung dibawa naik lagi. Jadi potensi nih sebenarnya nih, mungkin akhir tahun ya, second half ya dari tahun ini bisa jadi market rally kembali ya. Dan sesuai dengan analisa kita juga, sebenarnya ini analisa cocok logi gitu ya, dimana setiap bulan Juli kita warna merah, Julinya positif ya. Di sini merah, hijau, closing hijau, closing hijau, closing hijau terus gitu. Nah, ini tinggal about time kita akan melihat apakah kita benar-benar bisa closing hijau di akhir bulan ini atau tidak gitu. Jadi ini yang bisa kita perhatikan juga. Nextnya, apa yang ngedrive berita ini? Kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu yang cukup cepat gitu ya? Ini sebenarnya ditambah beberapa berita positif juga. Salah satunya sebenarnya ini dari Trump punya VP atau Vice President ya, calon wakil presidennya Donald Trump gitu ya. Dia adalah Bitcoiner juga. Ya, dia siapa namanya? Dia adalah JD Vance. Ya, JD Vance ini mungkin akan menjadi tokoh yang akan berinfluence juga kalau menurut saya ya, kalau memang Trump akan terpilih menjadi presiden US berikutnya. Karena JD Vance sendiri sebagai Vice President, dia ini udah holding Bitcoin. Udah sempat ada Bitcoin kisaran mungkin 100.000 sampai 250.000 dolar di Bitcoin gitu. Ini pada saat di 2021. Jadi kalau kita lihat Bitcoin saat ini udah di trading all time high, mungkin jadi dia bisa nambah lagi gitu ya. Ini tuh dari mana? Karena mereka harus open, mereka punya holdings apa aja gitu ya. Tapi belum ada yang terbaru gitu. Kalau nggak salah 2022 dia masih hold gitu ya. Tapi ini sekarang udah 2024, kita belum tahu isinya bagaimana. Tapi kembali lagi, ini sesuatu yang positif juga. Lalu kita ngomongin mengenai selling pressure atau tekanan jualan gitu ya. Dimana saat ini memang udah ada sekitar 65%, already 65% of Mt. Gox creditors ya have been repaid. Jadi 65% udah di repaid gitu. Tapi memang kita masih naik gitu. Artinya apa? Kemungkinan besar ya orang-orang yang di repaid dari Mt. Gox sendiri memang mereka dapat dana gitu. Mereka dapat Bitcoinnya atau Bitcoin Cash ya, karena repaymentnya ada dua formnya. Bisa di Bitcoin, bisa di Bitcoin Cash. Namun ya mereka belum menjual gitu. Mungkin mereka melihat momentum dari market crypto ini di tahun ini cukup bagus, jadi better hold aja dulu gitu. Jadi sebenarnya ini another good thing gitu ya, karena ini udah 65% ya. Mungkin kita bahas altcoin sedikit teman-teman. Sebenarnya ini bisa dikatakan cukup mudah lah istilahnya, karena setiap altcoin yang teman-teman beli mungkin naiknya udah lumayan juga gitu. Karena kita bisa lihat rata-rata juga mengalami kenaikan gitu ya, hijau. Nah, lalu apa yang bisa kita perhatikan gitu? Sebenarnya all eyes on Ethereum pastinya gitu ya, karena Ethereum spot ETF juga gitu. Jadi mungkin Ethereum beta, koin-koin Ethereum beta gitu ya, ini yang di list ini beberapa ini mungkin cukup menarik gitu. Ini udah campuran sama meme coinsnya juga seperti PP, MOK, APU dan lain-lainnya. Teman-teman bisa perhatikan juga gitu. Ada Pendle juga, tapi ini lebih ke arah DeFi. Ada Ethereum Classic, Ethereum Layer 2 juga bisa menjadi pilihan, dan DeFi juga gitu. Ini sih yang menarik gitu. Dan masih sama sih drivernya, AI coins gitu ya, RWA itu masih menjadi crypto-crypto yang naratif-naratif yang bisa dikatakan menarik lah di dalam market crypto sendiri ya. Nah, mungkin kita masuk ke technical ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini liquidation heat map kembali lagi. Mungkin ya kalau menurut saya sendiri ada potensi sebenarnya kita untuk naik lagi gitu. Di sini berarti ini sebelum 70.000, mungkin di area kisaran 68, 66. Nanti kita coba di teknikalnya, karena ada liquidation di area atas ini juga gitu teman-teman. Jadi istilahnya benar-benar membuat orang-orang FOMO nih, yang belum beli di area bawah sini mungkin akan kepikiran, gila kenapa nggak beli di area ini, sekarang udah naik baru mau beli. Selalu kita kayak gitu secara psikologi levelnya gitu ya. Jadi ini yang bisa kita perhatikan. Nah, tapi kalau kita lihat secara short termnya sedikit gitu ya, short termnya sedikit di area 62 ini cukup key ya. Jadi potensi kita turun let's say ke 64 atau 63 ataupun 62, lalu baru naik lagi ke atas kisaran 68
gitu. Nah, coba kita lihat secara short term ya. Oh, tapi sebelum ke Bitcoin teman-teman ya, biar nggak lupa juga. Nah, ini buat teman-teman nih yang udah nontonin video ini terus gitu ya, lihat update, jangan lupa untuk join Wayne's Crypto Journal karena ini Telegram channel free. Saya lebih sering update juga di sini, news-news terbaru, analisa, event-event kripto. Jadi nggak ketinggalan lah untuk berita-berita ini. Langsung join aja di Telegram, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Mungkin kita lanjut sedikit mengenai Bitcoin ya. Nah, tapi yang saya mau bahas tuh bukan Bitcoin dulu, kita mau bahas Bitcoin dominance. Kalau saya lihat dari Bitcoin dominance sendiri nih teman-teman, sebenarnya sedikit kelihatan bahwa ya kalau kita perhatikan di sini, ini kita lagi di posisi level yang cukup crucial gitu ya. Artinya kalau secara weekly di sini Bitcoin dominance bisa aja breakout gitu ya. Di sini kan ada trend line gitu ya, bisa aja breakout. Tapi kalau saya lihat sebenarnya lebih ke arah kita untuk mengalami penurunan seperti yang di sebelumnya nih. Penurunan ini yang cukup tajam gitu ya. Kita nggak tahu apakah alt season nanti akan kembali lagi dan Bitcoin dominance itu akan ke bawah gitu ya. Mulai turun ke bawah di bawah 50%. Tapi secara overall trend ini pun menurut saya dominance dari Bitcoin seharusnya sedikit turun. Ini udah seperti kepentok nih. Ini udah naik gitu ya teman-teman. Dan ini udah hit golden ratio-nya juga. Jadi ada potensi sebenarnya untuk dia sedikit mengalami penurunan gitu, let's say di sini. Ya, jadi kalau penurunan ini terjadi di market crypto dalam beberapa minggu ke depan, karena ini saya di time frame weekly ya, kemungkinan yang akan diuntungkan sebenarnya adalah altcoin gitu ya. Altcoin akan lebih diuntungkan karena Bitcoin dominance mulai mengalami penurunan gitu. Tapi saran saya pribadi sebenarnya kalau mau altcoin pun lebih karena big cap saja, Ethereum, Solana ataupun yang top yang di coin market cap, teman bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, itu untuk Bitcoin dominance. Kita sekarang masuk ke Bitcoin. Nah, kalau kita masuk ke Bitcoin, sebenarnya di sini kita bisa lihat ya, market mulai mengalami kenaikan. Ya, dan ini udah hit hampir 66 sebenarnya, atau udah hit 66 ya? Belum, hampir. Oh, udah 66128 gitu ya. Jadi udah sempat hit 66.000 dan ini memang target awal kita. Ini menjadi resistance gitu ya. Menjadi resistance. Potensi sebenarnya kalau saya lihat pullback short term gitu ya, mungkin akan tertahan. Sorry, ini 249, harusnya 240. Nah, pullback short term mungkin harus tertahan di area kisaran 64.000 atau 63.000-an. Gitu. Jadi mungkin di area kisaran area ini. Gitu. Tapi seperti saya mention tadi di awal di gambar ini gitu ya. Pullback kalau misalnya deeper pullback itu mungkin di area 62, which is ini adalah level berikutnya untuk Bitcoin. Jadi saya akan melihat reaksi dia saat ini gitu ya. Jadi potential long mungkin dia di area kisaran 63,8 atau di bawahnya kisaran 62 gitu. Karena ini akan menjadi liquidity levelnya untuk Bitcoin. Nah, dengan target sebenarnya untuk mengarah ke area kisaran 67-68 ya. Mungkin ini akan menjadi box selanjutnya untuk Bitcoin. Kita kasih yellow. Ya, jadi di area inilah untuk kalau misalnya Bitcoin mau mengalami kenaikan gitu. Dan memang kalau misalnya Bitcoin naik lagi di sini gitu ya, ini mungkin akan membuat beberapa orang FOMO juga gitu ya. Wah, apalagi kalau masih ada, mungkin ada cashnya cukup banyak gitu ya. Kenapa? Karena market naik terus istilahnya gitu. Tapi kalau buat investment untuk long term sebenarnya menurut saya tetap aja kita hold dulu karena memang gap di sini belum ke fill teman-teman. Gap yang sempat saya bahas di video sebelumnya, gap ini belum ke fill, itu di area kisaran 60 ribuan. Jadi ini masih menjadi area yang possible untuk Bitcoin turun ke bawah gitu. Tapi kita lihat karena saat ini momentumnya masih cukup strong. Selama kita masih bisa hold trend ini atau bahkan kita pullback ke daerah ini, technically struktur kita masih cukup bagus juga. Dan ini disupport oleh 2 exponential moving average juga gitu. Jadi menurut saya cukup possible skenario seperti ini. Dan kita akan lihat
movementnya bagaimana gitu ya dalam beberapa hari ke depan kalau secara short term ya. Tapi yang tadi kita lihat secara long termnya sebenarnya ini udah cukup bullish gitu. Jadi mulai bisa memposisikan diri kembali. Jadi kira-kira itu untuk update overall market crypto untuk hari ini. Semoga membantu teman-teman semua dan semoga teman-teman enjoy. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.